Diplomat ulung tiada tanding yaitu Haji Agus Salim. Seorang penerjemah, aktivis politik, wartawan, diplomat ulung, negarawan, alim ulama, dan intelektual garis keras. Lahir 8 Oktober 1884 dari pasangan Sultan Muhammad Salim dan Siti Zainab. Salim tumbuh bersama 15 saudaranya dengan bahagia. Sejak kecil, senang membaca dan rajin belajar. Jiwa kepemimpinan sudah tampak saat selalu menjadi ketua ketika bermain dengan sembahyang. Salim pribadi yang ramah, rendah hati, humoris, dan supel, sehingga disukai oleh teman-temannya. Beliau bersekolah di Eurospace La Réseau atau disingkat ELS, kemudian melanjutkan di Hoherebo Horsol atau disingkat HBS yang berada di Jakarta. Menikah dengan Zainatun Nahar tanggal 12 Agustus 1912. Mereka dikaruniai 10 orang anak, tetapi meninggal 2 saat mereka masih kecil. 8 anaknya, yaitu 4 putra dan 4 putri, tumbuh dibesarkan dan dididik sendiri. Kecuali yang bungsu, Mansjur Sidik, bersekolah umum karena Indonesia sudah benar-benar berdaulat. Salim juga belajar bela diri untuk membela diri dan menyehatkan. Di sore hari, Agus Salim belajar mengaji. Kecerdasannya tampak sejak bersekolah dan unggul dibanding teman-teman Eropa di kelasnya. Agus Salim berkata, "Kepintaran dan kecerdasan bukan hanya milik orang kulit putih, tapi milik semua manusia." Jiwa nasionalis dan kereligiusannya juga membuatnya berjuang dengan pemikiran yaitu berdiplomasi, baik dalam negeri dan luar negeri, agar Indonesia merdeka dan benar-benar berdaulat penuh, dan terbebas dari kebodohan karena penjajahan bertentangan dengan agama dan kemanusiaan. Sebagai poliglot, Has menguasai lebih dari selusin bahasa, yaitu 9 bahasa asing, Inggris, Arab, Belanda, Jerman, Perancis, Jepang, Turki, Cina, Latin, serta 3 bahasa daerah, yaitu bahasa Minang, Jawa, dan Sunda. Jika digabungkan dengan kesanggupannya berbahasa Indonesia, Salim menguasai 13 bahasa yang digunakan aktif sehari-hari, dalam berbagai peristiwa dan tujuan. Diplomasi Has yang unggul antara lain: 1. Sebagai arsitek strategi di Sarekat Islam, penasehat kunci Cokro Aminoto, serta bisa menjaga kestabilan dan cita-cita tinggi partai. 2. Mewakili kaum buruh atau karyawan dengan mengenakan baju teluk belanga Minangkabau, hadir pada konferensi buruh internasional, berbicara dalam bahasa Perancis ke Swiss, Genoa, dan Belanda pada tahun 1929. 3. Mampu meredam konflik pada sidang BPUPKI dan PPKI ketika Indonesia harus merumuskan dasar negara Pancasila dan UUD 1945. 4. Pengakuan de jure dan de facto Mesir dan negara Arab lainnya, Libanon, Suriah, Irak, Arab Saudi, dan Yaman akan kedaulatan Indonesia. 5. Tampil percaya diri dalam sidang Dewan Keamanan PBB, berpidato menyuarakan eksistensi bangsa Indonesia. 6. Sebagai wakil Indonesia hadir dalam penobatan Ratu Elizabeth II di Inggris dengan mencairkan suasana dan akrab dengan Pangeran Philip. 7. Memimpin utusan Indonesia ke konferensi antar Asia di New Delhi, India pada Maret 1947. 8. Aktif dan agresif menyuarakan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia pada perundingan Linggarjati. Sejak lulus HBS tahun 1903, pengalaman Has yaitu: 1. Sebagai penerjemah di Jakarta, 2. Pembantu notaris di Riau, 3. Perusahaan batubara di Indragiri sampai dengan 1906,
4. 1906 sampai 1911 sebagai konsulat Belanda di Jeddah. 5. Jawatan Pekerjaan Umum 1911 sampai 1912. 6. Kembali ke Kota Gadang mendirikan sekolah swasta HIS yang berdiri 1912 sampai 1915 dan menikah dengan Zainatun Nahar pada 12 Agustus 1912. 7. 1915 kembali ke Jawa yaitu Jakarta, bekerja di dunia pers dan politik sebagai penerjemah. 8. Pindah ke Balai Pustaka sampai dengan tahun 1919 sebagai penerjemah di Balai Pustaka Bahasa dan redaktur 2 Neraca. 9. Ketua redaksi harian Neraca. 10. Pindah ke Surat Kabar Batavia. Karir khas di politik dan pemerintahan. 1. Anggota Volksrat. 2. Menteri Muda Luar Negeri. Menteri Luar Negeri pada kabinet-kabinet pemerintahan di awal kemerdekaan, yaitu Kabinet Syahril, Syarifuddin, Muhammad Hatta. 3. Di masa tuanya, sebagai penasihat. Buku-buku yang ditulis khas antara lain: 1. Riwayat Kedatangan Islam di Indonesia. 2. Cerita Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. 3. Islam Wasiat Tuhan yang terakhir agama manusia seluruh dunia. 4. Keterangan filsafat tentang tauhid, takdir, dan tawakal. Gaya komunikasi khas dalam berkomunikasi diplomasi ada 5. 1. Gaya utama komunikasi diplomasi yaitu perpaduan agresif-asertif. 2. Gaya langsung dengan konteks perpaduan rendah-tinggi. 3. Gaya mendengarkan yaitu linear, sirkular, langsung, low context, high context, menyatakan emosi, menghindari emosi, intelektual, relasional, prosedural, dan personal. 4. Gaya komunikasi diplomasi Carl Jung yaitu pengendali, analisis, sosial, dan pengendali analisis. 5. Gaya khas atau istimewa yaitu lugas, tanggap atau responsif, dan religius. Agus Salim gembira bisa mengajar di Cornell University Amerika Serikat pada tahun 1953. Tempat ini menguntungkan untuk mengajarkan pesan Islam ke seluruh dunia. Salim menemukan kehangatan dan persahabatan sejati di sana. Saya hanya berkumpul selama 4 bulan di sana, rasanya sudah bersahabat seumur hidup, kata ulama dari Minang ini. Sepulangnya dari Amerika, Has menjadi guru besar pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta atau UIN Yogyakarta dan menjadi pengajar tetap di sana. Kisah inspirasi Has salah satunya adalah saat menjadi konsulat Belanda di Jeddah, Arab Saudi. Salim yang memiliki nama kecil Mus Judul Haq ini mempelajari Islam lebih mendalam kepada Syekh Ahmad Khatib, seorang ulama terkenal di negeri Arab yang masih sepupunya. Di sana pula suami dari Zaitun Nahar ini bercengkrama dengan tokoh-tokoh Islam modern, yaitu Muhammad Abduh Dab Jamaluddin Al-Afghani. Pria sederhana yang digelari The Grand Old Man sangat percaya diri, teguh, pengetahuan luas, seorang polyglot, religius, lugas, dan responsif, serta memiliki gaya komunikasi diplomasi yang unggul dan bervariasi sebagai kunci keberhasilannya laksana bintang dalam setiap perundingan. Kilasan kisah tokoh bangsa Has sangat menggugah kita, yaitu kecerdasan, kelugasan, ketanggapan, dan kereligiusan Has berpadu dengan bervariasinya gaya komunikasi dalam berdiplomasi dengan lawan politik baik dalam dan luar negeri, serta dalam pergaulan sehari-hari dengan rekan, teman, handai tolan, dan keluarga. Kita semua perlu mengambil contoh dari kecerdasan dan kemahiran Has dalam berbicara di hadapan publik sekaligus menorehkan banyak prestasi negosiasi sehingga Indonesia sangat bersyukur memiliki diplomat unggul yang dijuluki The Grand Old Man ini. Utamanya para pemuda harapan bangsa dapatlah mengambil pelajaran berharga dari perjalanan kisah diplomasi Has ini. Dengan segudang ilmu dan praktik berdiplomasi, sehingga lahirlah diplomat-diplomat ulung dari bumi Indonesia. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat kini dan masa yang akan datang. See you!